malam. Nah, jadi dalam video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu kami, yaitu tugas statistik pendidikan. Nah, jadi dalam tugas ini kami diberikan tugas untuk menjelaskan contoh analisis jalur dengan menggunakan SPSS, aplikasi SPSS. Nah, jadi langsung saja dalam video ini saya akan menjelaskan contoh dari kasus analisis jalur ini dan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jadi di sini baik, langsung saja. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh kasus, yakni seorang peneliti ingin meneliti pengaruh gaya kepemimpinan dan insentif terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja. Nah, di sini gaya kepemimpinan sini sebagai X1, insentif itu X2, dan kepuasan kerja yaitu sebagai Y, dan kinerja itu Z. Nah, pada dasarnya ini yang sudah tadi saya sampaikan ini akan dilakukan pengujian hipotesis. Nah, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y atau gaya kepemimpinan intensif dan insentif itu berpengaruh. Nah, jadi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan kemudian pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z. Pengaruh X1 dan X2 itu melalui Y terhadap Z. Nah, kemudian kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, tentu ketika kita membuka aplikasi SPSS, tapi sebelumnya mungkin kita sudah terdownload lebih dulu atau sudah diunduh ya. Nah, itu kita buka aplikasi SPSS. Setelah semua, jadi kemudian masukkan variabel ke dalam menu data view, lalu didefinisikan tiap-tiap variabel tersebut dalam menu variabel view. Ya, jadi pengaruh X1 atau gaya kepemimpinan dan insentif atau X2 itu terhadap Y, kepuasan kerja. Kemudian pengaruh X1 dan X2 dan Y itu terhadap Z. Pengaruh X1 dan X2 itu melalui Y dan dengan Z. Nah, oke. Kita buat dulu tabulasi data dalam penelitian yang akan digunakan. Nah, seperti ini datanya. Kemudian langkah mengerjakan dengan menggunakan SPSS. Pertama, mungkin kita sebelumnya siapkan dulu aplikasi SPSS, mungkin sudah di-download lebih dulu. Kemudian buka aplikasi SPSS, masukkan ke variabel view. Isikan jadi ada tabel-tabel. Nah, selanjutnya itu klik data. Nah, itu selanjutnya klik data view, lalu masukkan data yang sudah disediakan di lampiran. Nah, setelah itu dimasukkan data selanjutnya, ini klik analyze, yaitu regression linear. Nah, selanjutnya mungkin akan muncul kotak dialog linear regression. Lalu masukkan variabel Y, kepuasan kerja, ke kotak dependen dia masukkan. Kemudian variabel X1 dan X2 itu gaya kepemimpinan dan intensif, ke kotak independen. Oke. Nah, selanjutnya itu klik OK. Maka akan muncul output SPSS. Selanjutnya output ini akan diberi nama model regresi 1. Nah, selanjutnya output ini akan diberi nama model regresi 1. Nah, ini gaya kepemimpinan, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, tapi banyak tabel hasil output SPSS, namun hanya 2 tabel saja yang digunakan. Nah, selanjutnya itu akan dibuat model regres 2.
masih seperti cara yang tadi, yaitu klik menu analysis, kemudian regression dan linear, kemudian linear. Nah, saat muncul dialog linear regression, itu klik tombol reset. Klik tombol reset untuk mengeluarkan semua variabel sebelumnya. Nah, selanjutnya masukkan itu variabel x1, x2 dan y ke dalam kotak independen, dan variabel z ke kotak dependen. Nah, selanjutnya itu klik OK, maka akan muncul output SPSS. Selanjutnya output ini akan diberi nama model regresi 2. Nah, jadi cara membaca hasil output SPSS analisis jalur ini akan lebih mudah dipahami. Di sini akan dibagi 2 tahap pembahasan, yaitu tahap menghitung koefisien jalur, tahap uji hipotesis, dan membuat kesimpulan. Nah, dimana koefisien jalur mode 1 ini berdasarkan hasil output regresi model pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikasi kedua variabel, yaitu x1 sama dengan 0,000 dan x2 itu adalah 0,000. Hasil kedua ini signifikansi kedua itu variabel adalah lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pada regresi model 1 itu variabel x1 dan x2 itu berpengaruh signifan terhadap y. Selanjutnya, nilai pada regresi model 1 variabel x1 dan x2 itu berpengaruh signifan terhadap y. Selanjutnya, nilai r square yang didapat pada tabel modulus sumar adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan itu pengaruh pada X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7% sisanya. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung itu X1 dan Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Nah, dari bahasan yang tadi saya sudah sampaikan, maka simpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi ada pengaruh pada kepemimpinan dan intensif terhadap kepuasan kerja, serta dampaknya terhadap kinerja yang dapat diminta. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.